Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat sebagai dosen pengampu mata kuliah psikologi klinis, Ibu Aktaririn Aristawati MPSI Psikolog. Kami dari kelompok 5 Bandura akan menjelaskan mengenai gangguan makan yang dilihat melalui referensi DSM 5TR. Next. Sebelumnya akan saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 5. Yang pertama, Anjani Rodolturjana dengan NPM 132. Yang kedua, Angelika Putrisia dengan NPM 059. Yang ketiga, dengan saya sendiri, Nurhaliza Pratiwi dengan NPM 142. Yang keempat, Rashid Ridho dengan NPM 034. Dan yang terakhir, Rahmat Surya Kusuma dengan NPM 149. Next. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai definisi gangguan makan. Gangguan makan merupakan perilaku terkait makan yang berlangsung terus-menerus atau perilaku terkait makan yang mengakibatkan perubahan konsumsi atau penyerapan makanan, sehingga menyebabkan masalah kesehatan serius, baik fisik maupun psikososialnya. Berikut macam-macam gangguan makan akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama ada pica. Definisinya adalah gangguan yang memiliki karakteristik pola makan yang terganggu dan cara maladaptif dalam mengontrol berat badan. Memakan makanan yang tidak memiliki nilai gizi, bukan makanan tidak wajar, dan menyebabkan masalah kesehatan. Contohnya seperti kertas, permen karet, es batu, dan sebagainya. Next. Kriteria diagnostik. 1. Makan terus-menerus dari zat non-nutrisi, non-makanan selama minimal 1 bulan. Yang kedua, memakan zat non-nutrisi bukan makanan tidak sesuai dengan tingkat perkembangan individu. Yang ketiga, perilaku makan bukan merupakan bagian dari normatif budaya atau sosial praktek. Yang keempat, jika perilaku makan terjadi dalam konteks gangguan mental lain, misalnya gangguan perkembangan intelektual, kecacatan intelektual, gangguan spektrum autisme, skizofrenia, atau kondisi medis termasuk kehamilan cukup parah untuk memerlukan perhatian klinis tambahan. Catatan kode 1 CD 10 cm untuk pica adalah pada anak-anak dan pada orang dewasa. Next. Yang kedua ada gangguan rumination disorder. Definisinya adalah kondisi di mana orang berulah kali dan tidak sengaja memuntahkan makanan yang tidak tercerna atau sebagian dari perut, mengunyah kembali dan kemudian menelannya kembali atau memuntahkannya. Proses memuntahkan makanan di luar kesadaran tersebut dinamakan regurgitasi. Usia dewasa cenderung memuntahkan, sedangkan usia anak-anak cenderung mengunyah dan menelan kembali makanan yang dimuntahkan. Next, kriteria diagnostik. Yang pertama, regurgitasi makanan berulang selama minimal 1 bulan. Makanan yang dimuntahkan dapat dikunyah kembali, ditelan kembali, atau dimuntahkan. Yang kedua, regurgitasi berulang tidak disebabkan oleh gangguan gastrointestinal atau kondisi medis lainnya. Misalnya gastroesophageal reflux pyloric stenosis. Yang ketiga, gangguan makan tidak terjadi semata-mata selama perjalanan anoreksia nervosa, bulimia nervosa, gangguan pesta makan, atau makanan penghindaran atau pembatasan gangguan asupan. Dan yang terakhir ada jika gejala terjadi dalam konteks gangguan mental lain, misalnya gangguan perkembangan intelektual, kecacatan intelektual, atau gangguan perkembangan saraf lainnya, gangguan
Mereka cukup parah untuk menjamin perhatian klinis tambahan. Yang ketiga, avoidant atau restrictive food intake disorder. Gangguan makan yang ditandai dengan seseorang akan menghindari atau membatasi makanan tertentu sehingga sulit mendapatkan nutrisi atau kalori yang dibutuhkan tubuh. Seseorang juga yang menderita gangguan ini juga akan masalah dalam pertumbuhan dan berat badan serta gangguan psikologis. Kriteria diagnostik. 1. Gangguan makan atau makan. Misalnya, kurang minat makan atau makanan, penghindaran berdasarkan karakteristik sensorik makanan, kekhawatiran tentang permusuhan akibat makan terkait dengan satu atau lebih hal berikut. Penurunan berat badan yang signifikan atau kegagalan mencapai kenaikan berat badan yang diharapkan atau goyah pertumbuhan anak. Defisiensi nutrisi yang signifikan, ketergantungan pada makanan internal atau suplemen nutrisi oral, gangguan nyata pada fungsi psikososial. Kedua, gangguan tidak lebih baik dijelaskan oleh kurangnya makanan yang tersedia atau oleh praktik budaya yang terkait. 3. Gangguan makan yang terjadi semata-mata selama perjalanan anoreksia nervosa atau bumilia nervosa dan tidak ada bukti adanya gangguan pada seseorang mengalami berat atau bentuk tubuh. 4. Gangguan makan tidak disebabkan oleh kondisi medis yang bersamaan atau tidak lebih baik dijelaskan oleh gangguan mental lain. Saat gangguan makan terjadi dalam konteks kondisi atau kelainan lain, tingkat keparahan gangguan makan melebihi yang secara rutin dikaitkan dengan kondisi atau gangguan dan membutuhkan perhatian klinis tambahan. Next. Keempat, anoreksia disorder. Definisi, gangguan pola makan dengan cara membuat dirinya merasa tetap lapar, self-starvation, yang ditandai dengan penolakan untuk mempertahankan berat badan yang sehat dan rasa takut yang berlebihan terhadap peningkatan berat badan akibat pencitraan diri yang menyimpang. Biasanya terjadi pada remaja putri yang menginjak bangku SMA. Kriteria diagnostik. Pembatasan asupan energi relatif terhadap kebutuhan menyebabkan berat badan sangat rendah dalam konteks usia, jenis kelamin, lintasan perkembangan, dan kesehatan fisik. Berat badan yang sangat rendah didefinisikan sebagai berat badan yang kurang dari normal atau untuk anak-anak dan remaja kurang dari yang diharapkan. 2. Ketakutan yang intens akan bertambahnya berat badan atau menjadi gemuk atau perilaku terus-menerus yang mengganggu kenaikan berat badan meskipun berat badannya sangat rendah. 3. Gangguan pada cara seseorang mengalami berat atau bentuk tubuh, pengaruh yang tidak semestinya dari berat badan atau bentuk tubuh pada evaluasi diri, atau kekurangan terus-menerus pengakuan atas keseriusan berat badan rendah saat ini. Catatan kode. Kode ICD 10 cm bergantung pada subtype. Next. Catatan pengkodean. Tipe restriksi selama 3 bulan terakhir, individu tidak terlibat dalam episode berulang dari perilaku makan berlebihan atau memuntahkan, yaitu muntah yang diinduksi sendiri atau penyalahgunaan laksatif, diuretik, atau enema. Subtipe ini menggambarkan presentasi di mana penurunan berat badan dicapai terutama melalui diet, puasa, dan atau olahraga berlebihan. Jenis pesta, makan, atau pembersihan selama 3 bulan terakhir. Individu mengalami terlibat dalam episode berulang dari perilaku makan berlebihan atau memuntahkan, yaitu muntah yang diinduksi sendiri atau penyalahgunaan obat pencahar, diuretik, atau enema. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dalam remisi parsial setelah kriteria penuh untuk anoreksia nervosa sebelumnya terpenuhi, kriteria A, berat badan rendah belum terpenuhi untuk periode yang berkelanjutan.
Kriteria B, ketakutan yang intens terhadap kenaikan berat badan atau menjadi gemuk, atau perilaku yang mengganggu kenaikan berat badan. Kriteria C, gangguan dalam persepsi diri tentang berat badan dan bentuk masih terpenuhi. Dalam remisi penuh, setelah kriteria lengkap untuk anoreksia nervosa, sebelumnya terpenuhi, tidak ada kriteria yang terpenuhi untuk jangka waktu yang berkelanjutan. Tentukan tingkat keparahan saat ini. Ringan, BMI kurang dari 17 kg per M kuadrat, yang sedang IMT 16 sampai 16,99 kg, yang parah IMT 15 sampai 15,99 kg, ekstrim BMI kurang dari 15 kg. Yang kelima yaitu bumilia nervosa. Definisi gangguan makan yang ditandai dengan kecenderungan untuk memuntahkan makanan yang sudah dimakan, di mana seseorang memuntahkan paksa maupun menggunakan obat pencahar. Biasanya terjadi pada remaja putri yang tidak puas terhadap berat badan atau bentuk tubuhnya. Kriteria diagnostik. A. Episode makan berlebih yang berulang. Episode pesta makan ditandai oleh kedua hal berikut. Yang pertama, makan dalam jangka waktu tertentu, misalnya dalam jangka waktu 2 jam. Jumlah makanan yang pasti lebih besar daripada yang dimakan kebanyakan orang dalam satu periode waktu yang sama dalam keadaan yang serupa. Yang kedua, rasa kurangnya kontrol atas makanan selama episode, misalnya perasaan bahwa seorang tidak dapat berhenti makan atau mengendalikan apa atau beberapa banyak yang dimakan. Yang B, kriteria kompetensi yang tidak tepat berulang untuk mencegah penambahan berat badan, seperti muntah yang diinduksi sendiri, penyalahgunaan obat pencahar, diuretik, atau lainnya obat-obatan, puasa atau olahraga yang berlebihan. Yang J, pesta makan dan perilaku kompensasi yang tidak tepat terjadi, rata-rata setidaknya sekali seminggu selama 3 bulan. Yang D, evaluasi diri terlalu dipengaruhi oleh bentuk tubuh atau berat badan. E, gangguan tidak terjadi secara eksklusif selama episode anoreksia nervosa. Remisi. Dalam remisi parsial, setelah kriteria penuh untuk bumilia nervosa sebelumnya terpenuhi, beberapa tetapi tidak semua kriteria telah terpenuhi untuk jangka waktu yang lama. Dalam remisi penuh, setelah kriteria penuh untuk bumilia nervosa sebelumnya terpenuhi, tidak ada kriteria yang terpenuhi untuk jangka waktu yang berkelanjutan. Tingkat keparahan ringan, rata-rata 1-3 episode perilaku kompensasi yang tidak pantas per pekan, sedang rata-rata 4-7 episode kompensasi yang tidak sesuai perilaku per minggu, parah rata-rata 8-13 episode perilaku kompensasi yang tidak pantas, ekstrim rata-rata 14 atau lebih episode kompensasi yang tidak sesuai perilaku per minggu. 6. Binge eating disorder, yaitu penyimpangan perilaku makan di mana penderitanya sering makan dalam jumlah besar dan sulit menahan dorongan untuk makan yang berpotensi besar terhadap timbulnya penyakit diabetes, obesitas, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung. Gangguan ini bertolak belakang dengan anoreksia disorder. Kriteria diagnostik. Episode makan berlebih yang berulang. Episode pesta makan ditandai oleh kedua hal berikut. Makan dalam jangka waktu tertentu, misalnya dalam jangka waktu 2 jam, sejumlah makanan yang pasti lebih besar dari apa yang telah kebanyakan orang akan makan di tempat yang sama waktu tertentu dalam keadaan yang serupa. Perasaan tidak mengontrol makan selama episode, misalnya perasaan tidak bisa berhenti makan atau mengontrol apa atau berapa banyak yang dimakan. Yang B, episode pesta makan dikaitkan dengan 3 atau lebih hal berikut. 1. Makan jauh lebih cepat dari biasanya. 2. Makan sampai merasa tidak nyaman kenyang. 3. Makan atau dalam jumlah besar saat tidak merasa lapar secara fisik. 4. Makan sendirian karena merasa malu dengan beberapa banyak yang dimakan. Yang C, ditandai kesusahan terkait pesta makan yang hadir. Yang D, pesta makan terjadi rata-rata minimal seminggu sekali selama 3 bulan. E, pesta makan tidak terkait dengan penggunaan berulang dari perilaku kompensasi yang tidak tepat seperti pada bumilia nervosa dan tidak terjadi secara eksklusif selama bumilia nervosa atau anoreksia nervosa.
remisi. Setelah kriteria lengkap untuk gangguan makan berlebihan sebelumnya terpenuhi, pesta makan terjadi pada frekuensi rata-rata kurang dari 1 episode per minggu untuk jangka waktu yang berkelanjutan. Dalam remisi penuh, setelah kriteria lengkap untuk gangguan pesta makan sebelumnya terpenuhi, tidak ada kriteria yang terpenuhi untuk jangka waktu yang berkelanjutan. Tingkat keparahan ringan, rata-rata 1-3 episode pesta makan per minggu, sedang 4-7 episode pesta makan per minggu, parah 3-8-13 episode pesta makan per minggu, ekstrim 14 atau lebih episode pesta makan per minggu. Other specific feeding or eating disorder. Next. Definisinya, sindrom yang ditandai oleh pola makan yang menyimpang terkait dengan karakteristik psikologik yang berhubungan dengan makan, bentuk tubuh, dan berat badan. Hadir dalam keadaan parah seperti mengurangi kadar makanan dengan ekstrim atau makan dalam jumlah terlalu banyak. Next. Karakteristik diagnostik. Yang pertama ada anoreksia nervosa atipikal. Semua kriteria anoreksia nervosa terpenuhi kecuali bahwa meskipun terjadi penurunan berat badan yang signifikan, berat badan individu berada di dalam atau di atas kisaran normal. Individu dengan anoreksia nervosa atipikal mungkin mengalami banyak komplikasi fisiologis yang terkait dengan anoreksia nervosa. Yang kedua ada sindrom makan malam. Episode makan malam yang berulang seperti yang ditunjukkan dengan makan setelah bangun tidur atau dengan mengkonsumsi makanan yang berlebihan setelah makan malam. Pola makan yang tidak teratur tidak lebih baik dijelaskan oleh gangguan pesta makan atau gangguan mental lainnya, termasuk penggunaan zat dan tidak disebabkan oleh kondisi medis lain atau efek pengobatan. Next. Ketiga ada bulimia nervosa. Semua kriteria bulimia nervosa terpenuhi, kecuali bahwa pesta makan dan perilaku kompensasi yang tidak tepat terjadi rata-rata kurang dari sekali seminggu atau selama kurang dari 3 bulan. Yang keempat ada gangguan purging. Perilaku purging berulang untuk memengaruhi berat atau bentuk tubuh. Misalnya muntah yang diinduksi sendiri, penyalahgunaan obat pencahar, diuretik, atau obat lain tanpa adanya pesta makan. Yang kelima, ada gangguan pesta makan. Semua kriteria untuk gangguan pesta makan terpenuhi, kecuali pesta makan terjadi rata-rata kurang dari sekali seminggu atau kurang dari 3 bulan. Next. Unspecific feeding or eating disorder. Definisinya gangguan makan yang tidak memenuhi kriteria anoreksia nervosa, bulimia nervosa, gangguan pesta makan atau gangguan makan lainnya. Orang dengan UFED dapat memiliki gejala dan perilaku yang mirip dengan penderita anoreksia dan bulimia dan dapat menghadapi resiko yang sama terkait dengan gangguan tersebut. Next. Karakteristik diagnostik. Kategori ini berlaku untuk presentasi di mana gejala yang khas dari gangguan makan dan makan yang menyebabkan penderitaan yang signifikan secara klinis atau gangguan dalam bidang sosial, pekerjaan, ataupun fungsi penting lainnya mendominasi, tetapi tidak memenuhi kriteria lengkap untuk salah satu gangguan dalam makan dan kelas diagnostik gangguan makan. Next. Contoh kasus anoreksia disorder. Ada seorang remaja yang berusia 20 tahun. Dia merupakan salah satu perempuan yang kuliah di kampus swasta. Dia mempunyai pacar di mana dia sangat sayang banget karena pacarnya ini juga dia ingin mempunyai tubuh yang kecil, tapi idealnya dia dengan orang lain berbeda
Karena perempuan ini melakukan beberapa macam cara gimana agar dia bisa menguruskan tubuh agar ideal sesuai dengannya. Karena dorongan teman yang sering berkata tentang tubuhnya, perempuan ini melakukan diet, puasa, mengurangi makan, menggunakan obat pencahar, bahkan sampai olahraga ekstra seperti lari, sit up, dan lain-lain yang tidak sesuai porsinya. Next. Baik, berikut merupakan presentasi dari kelompok 5. Bila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.